Hei Sahroni, Eko, Uya Kuya, nggak usah mewek lu. Rumah lu dihabisin sama orang-orang, ya. Tahu nggak lu kenapa begitu? Itu amalan dari An-Nur 29. Makanya lu ikhlasin aja, ya. Kalau lu mau demo, demo aja si Swete karena dia yang memberikan An-Nur 29. Tahu nggak lo? Ya, itu jadi jangan mewek, jangan cengeng. Giliran lu kaya raya, lu enak-enak menghina orang miskin. Makanya sekarang lu dimiskinkan oleh si Swete begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang edukasi dan menghibur. Di tengah kacaunya teman-teman ya, di tengah kacaunya demonstrasi yang sedang terjadi di Indonesia, tetap saja ada saja Polycardus yang mengambil kesempatan teman-teman. Kalau kita lihat di lapangan, ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan yang disebut sebagai provokator, tukang jarah. Sedangkan di media sosial, kita juga mendapati ada orang yang mengambil kesempatan, yaitu para Polycardus-Polycardus. Jadi memang setiap hal yang terjadi di negara kita, selalu mereka kait-kaitkan dengan agama. Selalu mereka gunakan untuk menghujat dan menghina agama Islam. Itulah kebiasaan dari para Polycardus. Yang pertama ya teman-teman, kita tahu sedang terjadi hal yang tidak mengenakan di negara kita. Sedang terjadi aksi-aksi yang kurang baik, ya, kurang benar. Contohnya ada korban-korban jiwa, ada pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas umum. Itu sangat kita sayangkan. Mau demo silakan sampaikan aspirasi, tapi merusak fasilitas umum tidak dibenarkan. Ini yang teman-teman harus camkan ya. Kita mendukung teman-teman memberikan pendapat terhadap apapun yang terjadi di negara kita. Tapi tolong fasilitas umum dan ketertiban dijaga. Dan yang paling tidak enak adalah kalau kita melihat adanya para Polycardus yang memanfaatkan situasi untuk menghujat dan menghina agama Islam. Kita tahu ada beberapa anggota dewan yang rumahnya dijarah oleh massa. Contohnya Uya Kuya, Eko Patrio, ya, terus juga Sahroni tentunya ya. Kita tahu rumah mereka dijarah sampai ludes teman-teman. Kerugiannya luar biasa. Kerugiannya luar biasa. Yang kita sayangkan, kenapa momen tersebut, kejadian tersebut ditumpangi oleh Polycardus-Polycardus seperti satu ini. Saya nggak tahu nama pastinya siapa, tetapi kita selalu memanggil dia dengan nama Ya, karena dia dulu memperkenalkan nama dirinya, nickname-nya itu Ya. Saya nggak tahu nama aslinya, tetapi inilah wajahnya, kalian sudah tahu. Ya, jadi ini adalah salah satu Polycardus yang baru muncul belakangan ini. Saya beberapa kali diskusi dengan dia, tetapi memang arahnya ingin menghujat dan menista agama Islam. Itulah kenapa saya lihat ini orang nggak bisa lagi diajak diskusi, dan memang harusnya dibuang ke selokan, dibuang ke tempat sampah, karena memang niatnya itu ingin menghujat agama Islam. Jadi dia mengatakan, kalau Saroni, Uya Kuya mau komplain, komplainlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yang menurunkan surat An-Nur 29. Nah, ini kan fitnah yang sangat nyata, teman-teman. Jelas-jelas ya, ayat di An-Nur 29 itu tidak berbicara tentang menjara orang. Bahkan tidak berbicara tentang gonimah ataupun perang. Nggak ada hubungannya, teman-teman. Ya, dikatakan apa? Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni sebagai tempat umum, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat tersebut menjelaskan etika dari seorang manusia saat memasuki tempat-tempat yang tidak berpenghuni atau bangunan yang dipakai sebagai fasilitas umum. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang tidak dibuat untuk tempat tinggal pribadi secara tetap. Contohnya apa? Masjid, pasar, tempat jual makanan ya, atau kafe. Yang di dalamnya memang ada kepentingan kamu. Kamu ingin beli barang, ya, kamu ingin sholat, kamu
mau pergi istirahat di sana, ataupun keperluan-keperluan kamu yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, termasuk atas niat baik maupun niat buruk. Surat itu turun ya tentang bagaimana adab dalam bertamu. Jadi teman-teman sebelah, tolonglah jangan memelintir sembarangan, apalagi menggunakan ayat-ayat Quran untuk memfitnah agama Islam. Ini jelas teman-teman ya, jatuhnya, menstreanya, niat yang sedang dia kerjakan adalah ingin menghujat dan menista agama Islam. Ini sudah sangat jelas teman-teman. Di tengah kekacauan seperti ini, ya, di tengah kita lagi pusing dengan apa yang terjadi, dia malah menggunakan kesempatan. Dan saya harap penegak hukum dapat segera memproses orang seperti ini, karena jelas orang seperti ini memprovokasi. Orang seperti ini sangat memprovokasi. Dia akan mengatakan kemana-mana bahwa kalian boleh menjarah rumah orang lain. Kalian boleh mengambil barang dari rumah orang lain karena kalian diizinkan oleh Tuhan kalian. Bahaya sekali teman-teman. Bahaya sekali. Kan begitu. Yang pertama ini fitnah. Yang kedua ada aja nanti orang-orang yang terprovokasi atas pernyataan dia. Atas ayat-ayat Quran yang dia pelintir. Ini kan bahaya sekali teman-teman. Bahkan ya, kalian kalau lihat profilnya, ini menstreanya, niatnya ini memang ingin menghina agama Islam, teman-teman. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari narasinya. Ya, menstreanya itu bisa dilihat dari narasi yang selama ini dia sampaikan, konten-konten yang dia buat kalau di medsos. Dan saya berharap ya teman-teman bisa buka mata, bisa jeli, dan bisa bantu viralkan channel satu ini atau akun satu ini ya, yang bernama Christian Apologetik 1 dengan nickname pedofil 1. Namanya saja sudah Christian Apologetik. Seharusnya dia menunjukkan bagaimana membela iman kekristenan. Karena yang namanya apologetik itu adalah pembelaan iman. Dalam hal ini pembelaan iman Kristen, bukan menghujat agama orang. Ya, nih. Kalian bisa lihat narasi-narasinya adalah narasi kebencian, teman-teman. Narasi kebencian ini orang. Ya, ini akunnya, teman-teman. Jadi jelas ya, kalau saya cuman menampilkan apa yang ada, ya. Tetapi sekarang saya mau bertanya dan menuntut penjelasan daripada Anda, bagaimana kalau seorang dewasa menikahi anak usia 6 tahun dan dia kemudian melakukan hubungan intim setelah usia 9 tahun. Apakah itu pantas? Itu bisa Anda baca di dalam hadis Anda, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5133. Berikan penjelasan kepada saya menunggu Anda. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 6467 dituliskan bahwa sang prophet berulang kali ingin bunuh diri oleh karena beliau mengalami sakit epilepsi. Saudara-saudara, teman-teman, apakah yang tertulis dalam hadis Sahih Bukhari ini benar bahwa sang prophet itu berulang kali ingin bunuh diri, khususnya ketika ia sedang tidak mendapatkan lagi wahyu, ya, jiwanya terguncang, dan setiap kali naik puncak gunung untuk bunuh diri, Jibril menampakkan diri dan menasihatinya. Berikan tanggapan teman-teman. Hei Sahroni, Eko, Uya, nggak usah mewek lu, rumah lu dihabisin sama orang-orang, ya. Tahu nggak lu kenapa begitu? Itu amalan dari An-Nur 29, makanya lu ikhlasin aja, ya. Kalau lu mau demo aja si Swete, karena dia yang memberikan An-Nur 29, tahu nggak lo? Ya, itu jadi. Jangan mewek, jangan cengeng. Giliran lu kaya raya, lu enak-enak menghina orang miskin. Makanya sekarang lu dimiskinkan oleh si Swete, begitu.
Kalian lihat sendiri ya teman-teman ya, bagaimana isi video-videonya, bagaimana orang ini benar-benar sangat benci kepada Islam, selalu menebar fitnah, dan memang kalau kita lihat 1 tahun belakangan ini, bermunculan banyak sekali penghujat-penghujat baru. Dan ini jelas-jelas terstruktur dan sistematis. Apalagi kita ingat ya, bagaimana niat-niat busuk dari gengnya Sofiatul, terus Dewi Bulan, yang mengatakan mereka siap mendanai orang-orang di Indonesia, orang-orang sebelah untuk menghujat agama Islam. Mereka siapkan pasukan mereka yang mereka sebut sebagai Laskar Kristus. Dan saya menghimbau pihak pemerintah ya untuk lebih aware dan peduli dengan dinamika diskusi agama yang ada di media sosial. Kalian bisa lihat bahwa banyak sekali provokator-provokator baru bermunculan di mana mereka dengan gampangnya menghujat agama orang lain, menghina agama orang lain, terus membuat para penonton yang sebelumnya damai, yang sebelumnya nggak ada masalah dengan saudara beda imannya gitu kan, tiba-tiba sekarang jadi ribut di mana-mana. Itulah kenapa dari 4 tahun yang lalu saya sudah bersuara. Jangan terkejut kalau di masa depan akan banyak gesekan-gesekan di akar rumput, akan banyak penolakan-penolakan gereja kalau ini terus dibiarkan. Saya udah menghimbau dari 4 tahun yang lalu ya. Dan saya lihat sampai detik ini belum ada nih atensi dari pihak pemerintah. Dan saya berharap video ini bisa viral, bisa didengar juga oleh Uya Kuya, oleh Syahroni, di mana kejadian yang menimpa kalian itu malah digunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk memfitnah Islam. Coba kalian bayangkan, kalian Islam, ya. Saya nggak tahu kalian Islam yang taat atau tidak, tapi secara KTP kalian Islam, yang pasti. Ya, bagaimana perasaan kalian gitu? Kalian udah udah kena masalah, udah rumah dijarah, ya. Terus difitnah lagi agama kalian. Coba bayangkan gitu. Saya sampai nggak habis pikir ya. Kok bisa gitu orang-orang seperti ini bermunculan dan mengatasnamakan ajaran kasih gitu. Mereka bilang ajaran kasih tapi isinya cuma makian, kasih fitnah ya, kasih berita bohong gitu. Dan ini terstruktur sekali teman-teman. Dalam setahun ini bermunculan banyak sekali dan mereka benar-benar dipersiapkan, dikasih perangkat, ya didanai. Bahkan kalau ada apa-apa sama mereka, mereka tinggal kabur ya, sudah dipersiapkan untuk kabur. Dan gaya-gaya style-style orangnya itu mirip semua teman-teman. Ya, mirip semua. Saya punya data-data lebih lengkap sebenarnya tentang orang-orang ini sebenarnya tergabung di mana dan kira-kira ya pelatihannya itu di daerah mana. Cuman nanti bahaya kalau saya tampilkan di sini gitu. Ya, tapi kalau pihak kepolisian minta, kita kasih gitu. Ini bahaya, teman-teman. Serius. Ini bahaya. Kita akan lihat tahun depan, kalau ini terus dibiarkan, ya kita akan ribut lebih besar lagi. Kita akan ribut tentang agama ini lebih ngeri lagi. Karena memang sengaja gitu. Mereka dari segi politik dibikin chaos. Sarah ya. Dari segi suku dibikin masalah. Itulah kenapa Polikarpus ini suka sekali menggunakan embel-embel kesukuan. Anak Batak, Effendi Aceh kan gitu. Selalu menggunakan kesukuan-kesukuan. Nah, terus agamanya juga ya dibentrokin. Ini ngeri loh teman-teman. Kalau pemerintah nggak benar-benar antisipasi, wah gawat ini teman-teman. Tinggal tunggu ininya aja, pemicunya aja gitu. Karena umat muslim juga sekarang udah mulai muak gitu. Kita lihat bagaimana atensi dari teman-teman sekarang kepada media sosial, kepada TikTok terutama, ya, kepada kasus yang sedang menimpa Syahroni, tiba-tiba dibakar dengan seperti ini, bahwa ini kerjaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kan sadis sekali. Sadis sekali teman-teman. Bagaimana ayat-ayat Quran mereka plesetkan, mereka jadikan lelucon untuk menghina Islam. Dan yang lucunya, kita umat muslim diam saja. Kita biarkan saja. Bahkan nih lagi viral juga ya, salah satu pengacara, bayangkan ya, pengacara ya, sekarang ikut di dunia debat dan yang dia sampaikan jelas-jelas semua adalah fitnahan, ya, semua berita bohong, padahal dia sendiri adalah pengacara gitu. Saya nggak tahu apakah saking nggak ada kerjaannya gitu ya, lagi nggak ada job, jadinya mulai melakukan hal-hal seperti itu. Kalau sampai orang-orang seperti itu saja bisa terjun, ya jangan terkejut. Kalau ke depannya makin banyak lagi ya, bisa jadi nanti orang-orang pengangguran semua direkrut sama mereka gitu. Yang penting bisa hujat Islam. Mereka sekarang yang penting berani bacot,
Ya, berani hujat Islam, berani maju, itu mereka danai semua. Nggak peduli latar belakangan kamu apa. Mau kamu itu tukang beca, mau kamu itu buruh, ya, mau kamu itu guru, mau kamu itu dosen, mau kamu itu pekerja profesional, nggak ada masalah. Yang penting bisa hujat Islam, direkrut, dibayar oleh mereka. Ngeri. Apalagi setelah mereka melihat junjungan mereka, Edis TV ya. Edis ini memotivasi banyak sekali gembel-gembel untuk menjadi penghujat Islam. Apalagi setelah dia selalu koar-koar ya. Dari hasil hujat Islam, saya bisa beli rumah di Amerika, saya bisa beli mobil, saya bisa hidup enak. Banyak yang termotivasi. Mereka pikir lebih gampang daripada harus ngerampok, daripada harus begal. Mau nyopet, mau begal orang, ada resiko kena tangkap. Kan gitu. Dari 10 kali begal orang, ada 5 yang kena tangkap. Rasionya tinggi, kemungkinan gagalnya. Betul nggak? Ngejarah rumah orang. Rasio kena tangkapnya gede, teman-teman. Coba tanya, berapa banyak begal-begal ini yang ketangkap? Sedangkan menghujat mereka lihat, oh enak kok, Saifuddin bebas, Paul Jang bebas gitu kan, Edis bebas, ya Ratu Bulan bebas, Agatha bebas, Edwin bebas. Betul nggak? Mereka lihatnya, oh enak nih. Kemungkinan kena tangkapnya sangat kecil. Yang kena tangkap cuma anak Batak, Rudi Simamura. Itu pun karena kesalahan dia, koar-koar alamat dia sendiri, kasih nampak rumahnya di konten-kontennya, di video-videonya. Mereka lihatnya seperti itu. Kalau enggak, mereka punya waktu untuk kabur. Kalau rumah kamu enggak langsung ketahuan, kamu punya waktu untuk kabur. Dan mereka sudah siapkan untuk lari ke luar negerinya. Nah, inilah yang sedang terjadi di negeri kita. Saya sampai sebenarnya nggak sanggup lagi mau ngomong apapun ya. Istilahnya udah, ya mohon maaf, benar-benar nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu. Karena memang, ya beginilah keadaannya di negara kita itu. Ini yang kita lawan. Kalau teman-teman yang muslim nanya, ngapain kamu buat konten? Ngapain kalian muncul di medsos gitu? Ya kami meluruskan gitu, memberitahukan ada loh orang-orang seperti ini. Padahal resikonya kita yang diincar loh teman-teman. Saya setiap beritakan hal seperti ini, nanti saya yang jadi incaran. Jadi incaran dari mereka. Karena sudah membongkar orang-orang seperti ini, memviralkan orang-orang seperti ini. Tapi kenapa saya lakukan? Ya semua lillahi ta'ala. Karena saya yakin nyawa Allah yang berikan. Kalaupun harus saya korbankan, apa salahnya? Saya kembalikan kepada yang memberikan, kan gitu. Toh ini bukan milik saya, nyawa saya pun bukan milik saya, milik Allah kok. Jadi saya serahkan kembali semua. Ya, kita siap kok untuk melawan para Polikardus, walaupun nyawa taruhannya. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua, bantu share kalau teman-teman masih peduli dengan agama kalian. Kalau tidak peduli, ya sudah, saya no comment juga gitu ya. Karena saya yakin teman-teman Kristen juga pasti marah melihat orang-orang seperti ini ngomong mewakili kekristenan. Dikit-dikit mengatakan mereka laskar Kristus. Seharusnya orang Kristen yang angkat suara dan muak melihat orang-orang gini. Ya mungkin sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.